بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Kita masuk kepada ayat yang keberapa? Ke-8. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Duha ayat yang ke-8, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ, dan dia Allah mendapatimu. Musi siapa maksudnya? Mu adalah Nabi Muhammad, dan dia Allah telah mendapatimu wahai Muhammad ailan, kekurangan, dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, kemudian kami cukupkan. Karena Allah mendapati Rasulullah itu dalam keadaan miskin. Sudahlah Rasulullah itu dalam keadaan yatim, kemudian Rasulullah itu juga dalam keadaan miskin. Makanya Rasulullah itu diasuh oleh Abu Talib, paman beliau, yang Abu Talib juga adalah seorang yang miskin. Makanya nanti Rasulullah mengambil anaknya Abu Talib. Siapa namanya? Rasulullah nanti mengambil anaknya Abu Talib, mengasuhnya, Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib itu nanti diasuh, ditanggung oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bekerja menjadi seorang pengembala kambing, dan kambing itu bukan milik Abu Talib. Kambing itu juga bukan miliknya Rasulullah, tapi kambing itu adalah miliknya ahlu Makkah, penduduk Makkah. Salah seorang penduduk Makkah. Jadi Rasulullah itu hanya sebagai pekerja saja, diupah. Rasulullah itu hanya bekerja diupah.
untuk membantu ekonomi Abu Thalib. Demikian juga Rasulullah SAW itu membantu di dalam perdagangan Abu Thalib. Rasulullah juga ikut membantu, bahkan terkadang pergi bersama di dalam berdagang ke negeri Syam, pergi dan ke negeri-negeri lainnya untuk membantu ekonomi Abu Thalib. Kemudian juga Rasulullah SAW juga bekerja pada seorang wanita saudagar, yang wanita itu nanti menjadi istrinya. Siapa dia? Khadijah. Khadijah. Awalnya dia bekerja dengan Khadijah, menjualkan apa bahan dari Khadijah. Begitu Rasulullah Khadijah mengetahui bagaimana sifatnya yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah, kejujurannya, amanah dan sebagainya, sehingga tertariklah Khadijah. Maka dia Khadijah mengutus seseorang untuk bertanya kepada Rasul tentang isi hati Khadijah, dan Rasulullah SAW juga menyetujuinya, sehingga jadilah pernikahan. Namun sebelumnya dia adalah bekerja dengan Khadijah. Sebelumnya dia bekerja dengan Khadijah. Ini menunjukkan bahwa wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wahai Muhammad, dia Allah telah mendapatimu dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, lalu Allah cukupkan. Cukupkan di sini adalah maksudnya bukan kayakan, bukan maddiyah, materialnya, tapi Allah berikan di dalam hati Rasulullah itu qanaah. Karena sifat yang paling terkenal bagi Rasulullah itu bukan kekayaannya. Makanya kita dapatkan Rasulullah itu sering tidak makan. Kita dapatkan Rasulullah itu sering tidak makan, sering berlapar, sering juga puasa. Kenapa Rasulullah SAW sering puasa? Karena tidak ada mau dimakan. Makanya Rasul bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makanan hari ini? Apa jawabannya? Tidak ada. Hanya air putih saja. Apa jawaban Rasulullah? Kalau begitu saya puasa. Daripada Rasulullah itu tidak makan dan tidak berniat puasa, sia-sia. Bagus Rasulullah puasa. Bagus Rasulullah SAW puasa. Rasulullah SAW itu puasa. Ini menunjukkan bahwa yang kecukupan di sini maksudnya adalah sifat qanaah Nabi. Seberapapun yang Allah takdirkan kepadanya, namun Allah berikan rasa cukup, sudah. Kalau sudah rasa cukup ada pada hati seseorang, dia akan merasa
cukup. Namun kalau rasa cukup itu dicabut oleh Allah dari hatinya, sekaya apapun dia merasa tidak cukup, merasa masih kurang. Subhanallah. Padahal ahibati fillah, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Apa tujuan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan yang paling utama Allah ciptakan kita, Allah adakan kita di permukaan bumi ini adalah untuk ibadah, untuk beribadah. Sehingga ahibati fillah, jadikan semua itu adalah ibadah. Jadikan semua itu adalah ibadah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, cukup hanya mikirkan untuk makan saja selesai, atau fasilitas hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja sudah. Terkadang kita heran kalau untuk makan mereka tidak pernah memikirkannya. Kenapa? Karena sudah pasti ada dari hartanya yang begitu banyak. Tidak pernah mereka mikirkan bagaimana mencarinya, bagaimana untuk makan besok. Tidak pernah, karena sudah jelas. Namun terkadang memikirkan berbagai macam-macam dunia. Yang lebih parahnya lagi, mereka memikirkan itu sehingga melalaikan urusan agama, melalaikan dari tugas Allah adakan dia di permukaan bumi ini. Na'udzubillah. Maka orang seperti ini bisa saja termasuk dari golongan orang-orang yang Allah jelaskan kal an'am, seperti binatang. Bisa saja mereka termasuk golongan seperti binatang, kan hanya memikirkan perut dan di bawah perut sudah, gak mikirkan lain. Ma'udzubillah. Maka ahibati fillah, fa'aghna di sini rasa kecukupan itu yang bahasa Arabnya adalah qanaah. Ini sangat perlu sekali. Terlebih kita hidup di zaman subhanallah yang terkadang banyak para istri tidak memiliki sifat qanaah. Ada seorang istri bertanya kepada kami tentang perjanjian dia dalam pernikahan. Sebelum menikah dia berjanji memberikan 100.000 per hari. Berarti sebulan berapa itu? Sekitar 3 juta. Namun kenyataannya begitu beberapa dari bulan dalam pernikahan, suaminya hanya mampu memberikan 80.000 per hari. 80.000 per hari. Maka apakah ini melanggar janji sehingga rusak dalam pernikahan? Maka kita katakan, kalau memang benar-benar suami segitulah semampunya, maka terima. Semoga Allah berkahi. Semoga Allah berkahi. Karena dalam rumah tangga yang kita harapkan, yang sangat kita harapkan adalah keberkahan. Keberkahan anak-anak kita,
keberkahan dalam rumah tangga kita, subhanallah. Dan itu ada pada jika memiliki qanaah. Dan cukup, sifat kecukupan di sini tidak mesti harus miskin. Kaya pun dia, tapi merasa cukup, bersyukur dia. Jangan sampai kaya dia tapi tidak memiliki sifat qanaah, akhirnya merasa tidak cukup. Ketika dia miskin, qanaah, sudah merasa cukup dia. Ketika dia kaya, merasa cukup dia, sudah bersyukur dia. Jadi qanaah itu tidak mesti harus, oh, tadi malam belajar qanaah, ya udahlah semua dijual nih. Bukan. Faham ini ikhwan? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkannya di dalam ayat yang ke-9. Namun dikatakan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, wa qala Qatadah fi qawlihi ta'ala, telah berkata Qatadah, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Qala kanat hadhihi manazil ar-rasul qabla an yab'athahu Allah 'azza wa jalla. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Telah berkata Qatadah bahwa mulai dari ayat ke berapa itu? Ayat yang ke-6 yang menjelaskan Rasulullah itu yatim. Kemudian yang menjelaskan Rasulullah itu dalam keadaan tersesat. Wa wajadaka dhallan fahada. Yang Allah mendapati Rasulullah itu dalam keadaan tersesat. Dan ini sudah kita bahas apa maksud tersesatnya. Jangan salah faham. Ini sudah kita bahas apa yang maksud dengan tersesatnya. Tersesat di sini adalah malam urusan dunia, bisa seperti jalan di antara tafsirnya. Juga termasuknya adalah tidak mengetahui iman Islam dahulu. Rasulullah tidak tahu itu Islam, tidak tahu itu iman. Sebagian ulama tafsir juga menjelaskan ketika Rasulullah itu di gua Hira mengasingkan diri, dia tidak tahu apa yang dia buat. Mau zikir apa, mau salat apa, maka Allah berikan petunjuk. Kemudian wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah juga mendapati kekurangan lalu Allah cukupkan. Qala Qatadah, berkata Qatadah, di dalam tiga perkara ini Rasul dapatkan sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Qabla an yab'athahu Allah 'azza wa jalla. Allah mendapati Rasul dalam kondisi seperti itu, lalu Allah berikan balasan, artinya yang yatim lalu Allah tarbiyah, Allah asuh, dalam keadaan tersesat Allah berikan petunjuk, dalam keadaan kekurangan Allah berikan kecukupan. Ini kondisi seperti itu qabla an yab'athahu Allah, diberikan oleh Allah sebelum Rasul diutus atau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul.
Karena ketika Rasul nanti sudah diangkat menjadi Nabi, maka akan ada pemberian yang terbaik lagi. Makanya Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Pemberian sebelum fase diangkat menjadi Nabi, Allah berikan keutamaan, kekhususan kepada Nabi. Namun setelah diangkat menjadi Nabi, Allah berikan yang lebih baik lagi keutamaannya. Faham maksudnya? Sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Allah berikan keutamaan yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi, sampai nanti di akhirat lebih lagi keutamaannya. Makanya di antara para ulama tafsir menjelaskan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu maksudnya adalah dalam di ayat yang kelimanya, ya, di ayat yang kelimanya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Itu sebagian ulama tafsir menjelaskan adalah syafaat. Syafaat itu di mana? Di dunia atau di akhirat? Syafaat Nabi di akhirat. Jadi di dunia sebelum diangkat menjadi Nabi, Allah berikan keutamaan, kekhususan Nabi. Begitu Allah angkat menjadi seorang Nabi, Allah berikan lagi keutamaan lebih daripada sebelum diutus, sebelum dia menjadi Nabi. Dan keutamaan di dunia dibandingkan dengan keutamaan di akhirat yang dimiliki kekhususan Nabi lebih dahsyat lagi. Di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat. Di antaranya syafaat. Ada namanya syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung, yang nanti diberikan Rasul kepada umatnya. Di antaranya adalah ketika kita di padang mahsyar, beribu-ribu, puluhan ribuan tahun kita di padang mahsyar berdiri, sehingga kita merasa capek dan lelah, dan di waktu itu belum ditegakkan keadilan, belum ditegakkan hisab, belum diaudit, masih berdiri mau diaudit. Maka datanglah kita kepada para nabi, datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Musa, Isa dan sebagainya, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu diantara adalah syafaatul uzma. Rasul datang sujud, kemudian Allah mengatakan, angkat kepalamu dan minta apa yang kau inginkan ya Muhammad. Maka dengan itulah baru ditegakkan hisab, ditegakkan keadilan. Dan ini adalah keutamaan Rasul, keutamaan Rasul. Karena kita sudah datang kepada para nabi, mereka tidak sanggup. Datang kepada Nabi Adam, nggak bisa. Datang kepada Nabi Nuh, nggak bisa. Maka ini keutamaan yang besar. Di antara juga keutamaan yang besar yang dimiliki kekhususan Nabi nanti di akhirat. Siapa yang buka pintu surga? Rasul. Yang penjaga surga itu mengatakan, siapa anda? Tetap Nabi mengatakan, aku Muhammad Rasulullah.
Maka penjaga syurga mengatakan, Allah melarangku untuk membukakan atau apa sebelum engkau yang bukanya. Keutamaan besar. Dan itu didapatkan di hari kiamat. Jadi ahibati fillah rahimani rahimakumullah, adapun yang mulai dari ayat yang ke-6, 7, 8 itu diberikan oleh Allah sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Itu dikatakan oleh Qatadah di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Baik. Kemudian di ayat ke-9-nya Allah mengatakan, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maka adapun anak-anak yatim, فَلَا تَقْهَرْ, dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ أي كَمَا كُنْتَ يَتِيمًا فَآوَكَ اللَّهُ فَلَا تَقْهَرِ الْيَتِيمَ أي لا تذله ولا تنهره وتهنه ولكن أحسن إليه وتلطف به. Maka kepada anak yatim jangan dicerca, jangan dicela, jangan dihina, jangan sewenang-wenang melakukan sesuatu kepadanya, jangan mencelanya, menghinanya. Walakin ahsin ilaihi, tapi berbuat baiklah kepadanya. Wa talattaf bihi, dan berlemah lembutlah kepada anak yatim. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun kepada anak yatim jangan dihina, jangan dicela. Kenapa? Kama kunta yatiman fa'awakallah, karena dulu wahai Muhammad engkau adalah seorang yatim. Menunjukkan kita harus sadar diri, karena kita dahulu seperti itu. Subhanallah. Terkadang banyak manusia tidak melihat sebelumnya bagaimana dirinya. Sebelumnya bagaimana dirinya, dia tidak lihat itu, dia tidak sadar. Yang dia sadari, yang dia jadikan posisi dia sekarang ada posisi dia, sehingga dia seenaknya berbuat orang berlaku sewenang-wenang atau sebagainya, bahkan mencela, mencaci, sombong, ujub, karena kondisi dia saat ini. Coba dia kalau balik kondisi dia sebelumnya, makanya subhanallah terkadang ada beberapa orang itu cerita, kalau sudah dia menjadi orang-orang hebat, orang kaya, dia melihat orang-orang fakir miskin itu, dia langsung terenyuh. Ustaz, saya dulu seperti itu. Dia langsung terenyuh hatinya, kemudian membantunya, karena dulu saya seperti itu. Dan sering kita juga, di antara kita ini sering mendengar bagaimana kita dulu makan apa.
kondisi kita dahulu bagaimana, kemudian begitu Allah berikan, bukakan nikmat, maka sadari dahulu kita. Jangan kita karena kondisi kita saat ini yang subhanallah dengan diuji dengan kenikmatan, lalu kita lupa sebelumnya kita bagaimana kondisinya. Maka di sini Allah ingatkan Rasul, fa'ammal yatima fala taqhar. Ya Muhammad, jangan cela para anak yatim itu. Jangan cela mereka, jangan hardik mereka, jangan hina mereka. Kenapa? Karena engkau dulu yatim, wahai Muhammad. Karena engkau dulu yatim. Ada anak yatim yang sukses, yang dulunya anak yatim, yang subhanallah bekerja sendiri, mandiri terus sehingga menjadi masya Allah, Allah berikan dia kemudahan hidup. Ingat, kita dulu yatim. Maka jangan pernah melihat anak-anak yatim sinis atau tidak suka. Ingat bagaimana dahulu kita yatim. Begini Allah katakan, Allah seolah-olah Allah ingatkan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu sangat sayang sama anak yatim. Rasulullah itu sangat sayang sama anak-anak yatim. Sangkingkan sayangnya, orang yang mengayomi anak yatim pun Rasulullah janjikan. Apa janji Rasul kepada mereka yang mengayomi, menyayangi anak yatim? Nanti dekat dengan Rasul. Di hari kiamat dekat dengan Rasul. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Wa qala bi asba'ihi as-sababah wal wusta. Aku bersama anak yatim seperti ini. Sahabat yang meriwayatkan ini mengatakan, Sahal bin Sa'ad mengatakan, maka Rasulullah itu memberikan isyarat, mendekatkan jari telunjuk dengan jari tengah seperti ini. Hakadza fil jannah, seperti ini dekatnya nanti bersamaku di surga. Ada nggak pemisahnya jemaah? Nggak ada pemisah. Ini sangkingkan sayangnya Rasulullah itu kepada anak yatim, dan sangkingkan supaya umatnya juga menyayangi anak yatim, Rasul menjanjikan seperti ini. Rasul menjanjikannya. Maka hibati fillah, jangan pernah di dalam hati kita tidak senang dengan anak yatim. Jangan pernah. Ya. Kemudian ayat yang ke 10, Allah mengatakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Sudah masuk isya atau belum? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Fala tanhar. Ha besar ya, jangan ha kecil. Jadi kalau wa amma sa'ila, adapun orang-orang meminta-minta, fala tanhar, jangan dihardik. Kalau hanya itu ha besar. Kalau ha kecil, fala tanhar. Ingat surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ha kecil, wanhar.
Apa wanhar di sini? Bagaimana cara sembelihan unta? Itu nahar namanya. Unta itu disembelih atau tidak? Tidak disembelih, ditusuk dia. Jadi begitulah cara menyembelih unta, ditusuk lehernya. Jadi kalau coba kita baca, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun anak orang-orang yang meminta-minta itu tusuk lehernya, potong lehernya. Mak ngeri kali ya. Kenapa? Karena salah membaca huruf. Jadi sempat nanti makmum yang faham, wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini ayat menyuruh motong anak orang miskin ini, nusuk leher orang miskin meminta-minta ini. Itu pula akhirnya jadilah gara-gara ayat itu dia pembunuh. Subhanallah. Membunuh diri atau membunuh orang lain dikatakan jihad. Itu ada nggak ayatnya? Mereka berdalil. Subhanallah. Jadi benar-benar kita membaca Al-Quran sesuai dengan makhrijul huruf. Baik, kita salat Isya dulu, insyaallah nanti kita lanjut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang sa'il, meminta-minta, fala tanhar, maka jangan dicela. Jangan dicela. فلا تكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. Dia mencela karena dia memiliki sifat sombong. Karena memiliki sifat sombong. Sifat mutakabbir. Yang mutakabbir ini adalah baju Allah, pakaian Allah. Hanya Allah yang boleh memakainya, karena Allah layak. Adapun makhluk tidak layak, karena tidak ada yang dia ingin sombongkan. Apa dia ingin sombongkan? Tidak ada memiliki apa-apa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, bahkan dia berasal dari air yang hina. Maka tidak ada yang memahami ini kecuali akan hilang yang namanya kesombongan pada dirinya. Maka orang-orang yang sombong seperti yang kita sampaikan tadi, maka mereka akan enak mencela orang-orang miskin, orang-orang yang meminta-minta. Bahkan
Sudahlah dia dicela, mengkasih pun tidak. Makanya hibati fillah dikatakan oleh Qatadah, wa amma as-sa'ila fala tanhar, yakni raddal miskin bi rahmatin walin. Kalaupun kita ingin menolak orang-orang yang minta-minta itu, tolaklah dengan cara yang lemah lembut, cara yang baik. Kalau benar-benar kita tidak ada, terkadang itu datang ke rumah-rumah, ya kan Pak? Datang ke rumah-rumah. Kalau memang layak dikasih, kasih. Memang layak orang yang meminta itu, layak dikasih. Kalau di waktu itu kita memang tidak ada, maaf ya Pak, kita katakan dengan lemah lembut, menolak orang-orang minta-minta itu dengan lemah lembut. Ini dimaksud dengan ayat ini, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah. Maka wa ammas sa'ila fala tanhar, orang-orang yang meminta-minta itu jangan dicela, jangan dikata-katai dengan kata-kataan yang kasar, apalagi dia menolak dengan kalimat-kalimat kasar. Bapak-bapak aja yang datang ke rumah nih. Kadang kita katakan seperti itu. Maka tolaklah dengan yang baik. Maaf Pak, kalaupun misalnya kita menolaknya karena tidak layak kita kasih, kita menolaknya karena tidak layak untuk dikasih, maka tolak juga dengan baik. Jangan dicerca, Bapak sehat gini, kerja dong. Jangan. Maaf Pak, sudah. Kita menganggap tidak layak itu dikasih, silakan. Tapi jangan keluar kalimat-kalimat yang kasar. Maka wa ammas sa'ila fala tanhar, sa'il ini umum. Orang yang kalimat yang umum, yang minta-minta, artinya semua apapun dia minta-minta. Fala tanhar, jangan cela, jangan ucapkan kalimat-kalimat yang mencerca, jangan. Raddal miskin bi rahmatin walin, tolaklah mereka dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan baik, dengan sopan. Minta ini umum, dan cara orang meminta pun banyak nggak caranya? Banyak. Terkadang dikasihnya kita dosa baru pintaan lagi. Apa maksudnya? Dikasihnya kita dosa, artinya membuat kita berdosa kalau kita ikuti. Ini bukannya musik, tapi tujuannya minta. Itu pun jangan dia. Ini aja. Paham Pak ya? Maka jangan, kalaupun ingin menahan sesuatu di dalam hati kita, ya mungkin begitulah kondisi dia, atau begitulah cara dia. Kalau bisa kita berikan nasihat, kita kasih maaf Pak, kasih, kalau bisa begini silakan. Tapi jangan kita cerca. Ustaz, bagaimana kalau seandainya tujuan kita mendakwahinya supaya berhenti dia dengan cara meminta-minta itu? Kalimat baik, dakwahi dengan baik.
dakwahi dengan baik. Terkadang tujuannya baik supaya dia tidak mau meminta-minta, meninggalkan mertua lalu bekerja, tapi dengan cara kita yang tidak baik. Terkadang hasilnya hasilnya juga terkadang tidak baik. Termasuk juga dikatakan oleh para ulama, sa'il di sini, orang yang meminta ini ada termasuk meminta pertanyaan, jawaban, yaitu orang yang bertanya. Terkadang orang yang bertanya itu macam-macam, kalau tidak sabar yang menjawab, terkadang dia cemooh. Ya, Ustadz juga harus bersabar terhadap pertanyaan-pertanyaan itu, bersabar. Atau kita ditanya, misalnya kita ditanya, terkadang pertanyaan yang aneh-aneh, bersabar, jelaskan. Yang terkadang itu juga yang ditanya. Subhanallah, terkadang ada jemaah, Ustaz, anak pengen jumpa sama antum, ya, ingin bertanya Ustaz. Memang udah tua dia ini. Ditanya gini pertama, sebulan yang akan datang itu Ustaz, ada yang berjumpa yang saya bertanya, itu juga ditanyakan. Sabar, jelaskan. Ketiga kali kan ingin ditanya, itu juga ditanyakan. Dengan orang yang sama. Kalau yang berbeda bertanya, ya mungkin terjadi pertanyaan yang sama, namun yang bertanya yang berbeda, bisa terjadi. Namun itu juga pertanyaan, kemudian dia juga yang bertanya, ya mungkin karena tua, sabar. Ditelepon lagi, itu juga pertanyaan. Subhanallah. Masalah harta juga ditanya. Bersabar. Baik itu terkadang pertanyaan yang aneh-aneh, bersabar menjawabnya, menjelaskannya. Kita bisa. Jangan marah, jangan sampai kita cerca. Bapak ini tak ada pertanyaan selain dari itu. Bapak aja yang bertanya ini. Sangat bersabar. Makanya sampai pertanyaan kepada seorang ulama, Syekh, siapa nama istri iblis? Siapa nama istri iblis? Ini kan pertanyaan aneh. Jangankan istri iblis, terkadang istri manusia pun tidak perlu kita tahu kan. Istri iblis. Jawaban Syekh itu dengan subhanallah, bagus juga. Apa jawabannya? Afwan, waktu nikah iblis saya nggak datang, katanya. Afwan, waktu mereka pesta saya nggak datang, makanya saya nggak tahu siapa nama istri iblis itu. Artinya dia menjelaskan, tidak mencela, tidak mengkasih malu sama jamaah lain, gitu kan, di hadapan orang lain. Subhanallah, ya. Maka bersabar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Termasuk yang bertanya, termasuk juga yang minta-minta di sini adalah minta-minta yang sudah kita kenal. Termasuk jadi sa'il di sini, yang meminta-minta ini adalah yang bertanya tentang agama, bertanya dalam ini. Bersabar. Dijelaskan lagi, tak paham juga, ditanya lagi, jelaskan lagi, tak paham juga. Afwan ya, besok kita lanjut. Kalau sudah kira-kira agak marah, afwan ya, besok kita lanjut ya. Ditanya, paham? Afwan Ustaz, belum paham. Ulangi lagi menjelaskannya. Sudah paham Pak? Afwan nggak mau. Udah, afwan ya, besok kita. Udah kira-kira sudah agak marah, timbul apa? Afwan, besok kita lanjut. Besok sudah reda, jelaskan lagi. Sabar.
Ya terkadang misalnya anak-anak kita juga bertanya kepada orang tuanya, sabar. Kadang ada anak-anak itu banyak pertanyaan. Jangan subhanallah, jangan dibentak. Bersabar. Baik, faham nih? Jadi sa'il wa amma sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang minta ini umum. Dengan cara apa mereka meminta? Bersabar. Kalau kita ingin menolak mereka, tolaklah dengan baik. Baik itu karena ketidaklayakan kita memandang dikasih, kita tolak dengan baik. Atau memang di saat kita tidak ada, tolak memang dengan baik. Termasuk juga di dalam ayat ini adalah meminta jawaban. Artinya orang yang bertanya. Bertanya masalah umum juga, mau agama, mau pekerjaan, mau apa, bersabar. Bersabar. Bahkan para sahabat yang orang-orang Arabi itu, siapa itu orang-orang Arabi? Orang-orang pelosoknya lah kita katakan. Terkadang mereka bertanya kepada Rasul dengan pertanyaan yang subhanallah tidak pernah terpikirkan oleh para sahabat. Namun kata para sahabat, kami suka kalau orang Arabi itu datang ke majelis, duduk di majelis, bertanya kepada Nabi. Kami suka. Walaupun pertanyaan-pertanyaan itu agak mengkritik gitu misalnya. Jadi sama halnya kalau misalnya di majelis, kalau ada orang bertanya agak mengkritik, maka jangan diketawai. Gak boleh diketawai. Atau masa itu ditanyakan? Masa masalah itu sudah dasar pun ditanyakan? Gak boleh. Kita yang tahu, dia belum tahu. Bisa saja dia belum tahu. Gak boleh kita cerca. Karena subhanallah kita sudah yang ngaji ini, ada orang baru-baru ngaji bertanya tentang itu pun ditanyakan. Subhanallah. Gak boleh. Kalau ditanyakan perihal yang sudah kita ketahui, bab murojaah bagi kita, mengulang kaji bagi kita. Kalau yang ditanyakan perihal yang belum paham kita, yang belum tahu, alhamdulillah tambahan ilmu bagi kita. Di mana ada keburukannya? Semuanya baik. Semuanya baik. Bahkan agama kita memerintahkan untuk bertanya. Agama memerintahkan kita untuk bertanya. Ibnu Abbas ketika ditanya, ya Ibnu Abbas, dengan cara apa engkau mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, bahrul ulum, lautan ilmu, luasnya luar biasa. Yang sangat paling terkenal dalam tafsir adalah Ibnu Abbas. Sangat dalam tafsirnya, yang terkenal di kalangan para sahabat. Bahkan Umar ibn Khattab meletakkan beliau, membawa beliau bersama para sahabat senior. Bersama para sahabat senior, Umar ibn Khattab mengajak beliau untuk mentafsirkan apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah An-Nasr. Umar ibn Khattab ingin diskusi bersama para sahabat senior. Ingin melihat apa maksud di dalam surah ayat ini. Umar bin Khattab membawa beliau. Tanya ini, tanya. Bagaimana dengan Muhai bin Abbas? Jawabannya berbeda.
Ayat ini menunjukkan, kata Ibnu Abbas, ayat ini menunjukkan, surah ini menunjukkan, dengan turunnya surah ini menunjukkan ajal Nabi dekat. Spontan Umar bin Khattab mengatakan, saya setuju dengan Anda. Begitu luar biasanya tafsirnya, dan itu adalah doa Rasulullah. Ketika ditanya, ya Ibnu Abbas, bagaimana cara Anda mendapatkan ilmu? Apa katanya? Lisan, tulisan. Lisan bertanya, sering bertanya bersama Nabi. Lisan, tulisan. Bahkan tercela kita kalau tidak bertanya. Ini ada orang mencela bertanya, tapi tidak pernah bertanya. Allah, terkadang itu kita dengar langsung ada orang bertanya, udah lama pun ngaji itu ditanya. Subhan. Atau terkadang celaannya itu aja ditanya. Kemudian model lain, masa itu aja ditanyakan, masa itu aja ditanyakan, tak tahu dia. Subhan. Gak boleh. Faham ini ikhwan? Jadi wa amma sa'ila fala tanhar. Orang yang bertanya, orang minta, sudah kita gambarkan tadi, kita sampaikan, termasuk juga ini secara umum semuanya minta dunia atas semua, atau bahkan minta jawaban. Itu orang bertanya, fala tanhar, jangan dicela, bersabar. Yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, fahaddits, nampakkanlah, syiarkanlah. Makanya ada sering kita dengar tahaddus fin ni'mah. Tahaddus fin ni'mah. Jadi kalau seseorang membicarakan nikmat yang dia miliki, tapi tujuannya adalah untuk tahaddus atau fahaddits, mengamalkan ayat ini, tidak ada tujuannya untuk sombong, tidak ada di dalam hatinya ujub, enggak ada, hanya untuk menampakkan, menyatakan tanda bersyukurnya kepada Allah, maka ini boleh. Tujuannya adalah untuk menyampaikan, mensyiarkan tanda dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, lalu dia bicarakan sama orang lain, dia sampaikan sama orang lain. Tujuannya adalah untuk bersyukur kepada Allah, sehingga orang yang mendengarnya juga takjub, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Yang menyampaikan atau yang berbicara terhadap yang dia miliki, tujuannya adalah bukan untuk riya, bukan untuk ujub. Di mana bedanya? Niatnya. Yang satu berbicara menyampaikan kemewahan dia, yang satu juga menyampaikan kemewahan dia. Yang satu untuk menunjukkan tanda syukur dia kepada Allah. Ustaz, saya dulu Ustaz, ya Allah, Masya Allah, sepeda pun tak punya Ustaz. Sekarang Ustaz, Alhamdulillah, ya Allah Ustaz, Alhamdulillah, sekarang kendaraan Masya Allah lengkap. Ini kan tahaddus dunia. Tujuannya adalah untuk bersyukur.
Di dalam hatinya tidak ada untuk sombong, tidak ada untuk ujub, tidak ada untuk ria, tidak ada untuk pamer. Dalam hatinya tidak ada itu. Maka ini boleh atau tidak? Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah Rabbmu yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, nampakkan, sampaikan, syiarkan. Makanya boleh nggak kita pakai baju-baju mewah? Kalau untuk tahadus nikmat, silakan. Kita memang Allah berikan berlebih misalnya, lalu dia tidak salah dia untuk memakai, menampakkan sama orang lain, nggak salah. Tapi tujuannya adalah untuk tahadus nikmat, untuk tanda syukur dia dinampakkan untuk syukur kepada Allah. Tapi kalau itu hilang, maka akan pasti untuk ujub, ria. Kalau itu khawatir sama kita terjadi, maka boleh dia tidak nampakkannya. Kalau itu khawatir. Faham ini, ikhwan? Jadi jangan langsung mencela orang yang orang kaya, kemudian penampilannya ini mewah, kemudian ini, jangan langsung kita cela. Pamernya ini. Jangan. Dia ingin pakai supaya dia merasa nikmat Allah itu yang Allah berikan kepada dia nampakkan. Dan itu berada di dalam hati. Itu ada dalam hati. Dan akan berbeda pengaruhnya. Dia ingin syiarkan nikmat Allah, berbeda di dalam hatinya, sehingga keluar lisannya pun berbeda, ucapannya pun berbeda. Adapun orang yang bukan maksud dari tahaddus bin ni'mah, tapi untuk pamer, sombong, akan juga berbeda. Dari gayanya pun berbeda juga. Faham ikhwan ya? Jadi termasuk dilarang dalam agama kita, apapun yang kita pakai tujuannya untuk pamer, sombong, tercela dalam agama, sekalipun itu pakaian. Tak boleh. Tapi kalau bukan tujuannya untuk itu, dia hanya ya Allah, dia nampakkan ini karena nikmat Allah, maka tidak masalah. Terkadang tipe orang kan beda-beda. Ada orang kaya pakaiannya biasa-biasa saja, ya kan Pak? Padahal miliarder, pakaiannya biasa-biasa saja. Kalau di luar dia, kalau nggak kenal, nggak nampak dia, pasti nggak kenal orang dia miliarder. Rumah biasa-biasa saja, kendaraan biasa-biasa saja, tapi rekeningnya miliaran. Yang kedua juga gitu, model yang kedua, ada orang kaya, dinampakkannya kendaraannya, pakaiannya, makanannya, beda tipe-tipe. Maka Allah yang tahu hati mereka. Allah yang tahu. Kalau yang kaya ini menampakkan dengan pakaiannya, kemudian kendaraannya, untuk tahaddus bin ni'mah, mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, hatinya jauh dari ria, jauh dari pamer, jauh dari sombong, dia ingin tahaddus bin ni'mah. Ya. Kalau yang tadi biasa-biasa saja, dia tidak pamerkan, dia khawatir, insyaallah baik. Dia khawatir akan pamer ke manusia, dia khawatir berbicara manusia kepada yang tentang dianya, dia khawatir. Sudah cukup, bagus, khair. Bisa bedakannya? Terkadang kita yang menilai yang salah. Mereka tidak terkena, kita yang kena. Orang yang berbuat, kita yang terkena dosa terkadang.
Baik, maka tidak masalah kita menampakkan nikmat itu, syiarkannya, silakan. Baik, ini saja. Alhamdulillah selesai kita dari surah Wadduha. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan kapan kita jadwal dari tafsir, kita lanjutkan pada surah berikutnya insyaAllah. Ada pertanyaan kira-kira? Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi insyaallah besok malam kita libur ya. Ya Pak. Besok malam kita libur, kemudian tabligh akbar malam Jumat atau Kamis malam ba'da maghrib insyaallah di Masjid Al-Muhajirin, Masjid Raya Al-Muhajirin Cinta Damai insyaallah. Ini saja. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.